mana isinya itu banyak game-game. Yeah. Yang bisa dipilih nih buat permainannya. Mungkin dimanfaatkan oleh beberapa oknum ya, yang untuk hal-hal negatif. Bukan cuma Roblox. Kegiatan efek di Roblox, kadang suka ngomong kasar itu nggak secara langsung. Oh, iya, dia iya. ngomong tuh, kadang suka berbicara kasar, Keceplosan tapi gitu. keceplosan kasar gitu. Selamat datang di Naratif. Hari ini di video kali ini kita bakal ngebahas tentang games Roblox. Roblox ini bisa dimainin sama semua orang, sama umur berapapun, makanya ini banyak kontroversi dan rencana yang mau diblok sama pemerintah. Waduh. Nah, sebelum kita lanjut, mampir kemana Bang Pep? Mampir ke sosial media kita, ada di Instagramnya di Monogram Production. Dan mampir juga ke TikTok kami di @monogram.production. Oke, ayo kita bahas beritanya. Roblox ini diciptakan oleh dua tokoh teknologi, yaitu David Baszucki dan Eric Kessel. Kessel apa Kassel? Ya, cara ngomongnya Kessel apa Kessel ya? Yang mulai mengembangkan proyek ini pada tahun 2004 itu deh. Pas COVID gitu deh. Udah rame tuh ya. Udah mulai rame deh, Iya, pada karena- berinteraksi tuh dari situ. Game Roblox ini ternyata tuh platform di mana isinya itu banyak game-game. Ya. Iya. Yang bisa dipilih nih buat permainannya. Ada Betul. menunya terus banyak tuh di mana. Nah, kenapa alasannya bisa anak-anak sama orang dewasa tuh suka sama game Roblox? Iya. Karena sebagai media kreativitas bagi penggunanya untuk mengekspresikan diri. Jadi main Roblox itu bisa virtual kan, dia open mic. Nah, kalian bisa nyiptain permainan sendiri di dalam situ ternyata. Ada misinya, ternyata ada sisi gelapnya pasti di Roblox. Ternyata ada dan pasti itu sisi gelapnya. Nah, Roblox ini tuh jadi sorotan negatif karena dikritik minimnya pengawasan terhadap konten sehingga pengguna khususnya anak-anak rentan terpapar materi yang tidak pantas, bahkan mengalami interaksi berbahaya. Oh, jadi karena dasar ini makanya pemerintah mau memblokir Roblox. Iya, betul. Segelap apa sih sisi Roblox ini? Segelapnya poin-poin sisi gelap dari game Roblox ini ya. Ada konten yang bernuansa seksual. Jadi beberapa pengalaman mungkin menampilkan karakter dengan pakaian minim atau nuansa-nuansa seksual. Ya, Ya, itu satu. Dua, kekerasan. Terdapat konten kekerasan baik ringan maupun sedang yang mungkin tidak cocok untuk seusia anak-anak. Ya, ada berantem-beranteman, pukul-pukulan kan yang gue tahu di situ ya, perang-perangan gitu. Kemudian bahasa kasar. Beberapa pengalaman mungkin mengandung bahasa yang vulgar atau kasar, atau bahkan ada interaksi kasar antar pemain. oh sama ada ini juga. Kalau menurut gue nih Bang, ada tambahan. Ada beberapa berita waktu itu anaknya ngebayar itu loh, namanya tuh Robux. Beli. Iya, beli item. Beli item. Beli item tanpa sepengetahuan orang tua. Sampai akhirnya kena tuh di kredit cardnya orang tua. Sekian puluh juta. Gitu. Sekian puluh juta. Nah itu tuh bahaya juga, itu bahaya banget. Jadi makanya di situ ada namanya fitur apa tuh? Pengontrol Orang tua ya, dan orang tua tuh ada. Nah lu di sini sebagai orang tua nih, gimana nih Bang ngadepin ini nih, kan anak-anak kan pada main Roblox bukan doang ya, semua orang tua nih. Iya. Kan kita juga tahu di sini ada berbagai problem yang terjadi ya di game Roblox ini kepada masyarakat yang sekarang ini nih ya, lagi pada menyoroti game Roblox ini. Tapi sebenarnya yang gue tahu itu dari semua game itu ada namanya fitur kontrol orang tua. Semuanya sekarang semua game kayaknya ada deh, bukan hanya Roblox. Jadi menurut gue di sini gue tuh nggak setuju kalau seandainya Roblox ini diblokir sih. Gue nggak setuju. Cuma pengawasan harus ada dua sih, pengawasan dari pemerintah dan pengawasan dari orang tua. Oke, jadi kalau dari gue pribadi bisa dibilang kan gue orang tua ya, orang tua dari anak yang bermain game Roblox. Ada beberapa hal yang memang gue antisipasi dari awal sih, tapi juga ada beberapa hal yang menurut gue akhirnya jadi ada berefek yang nggak baik ke anak gue. Jadi gue nggak mungkirin itu. Nah, tapi gue kembali lagi bahwa setiap game itu pasti ada namanya kontrol orang tua, dan itu pasti kalau
anak gue main game, gue cek itu dulu Lo pengaturannya. umur berapa tahun udah main Roblox? Anak gue main Roblox itu udah di umur 6 tahun. Sekarang udah 9 tahun. Lama juga ya. Iya lama, udah lama juga. Dan sekarang gue kasih tahu hal-hal positif dulu nih. Karena sedikit banyak ada efek positif yang anak gue terima dari bermain Roblox. Pertama, tiba-tiba anak gue nih bisa atau mengerti bahasa Inggris. Awalnya gue nggak nyangka juga, maksudnya dia tuh bisa sampai sepaham itu tentang bahasa Inggris, karena terakhir itu gue lihat dia sedang berkomunikasi dengan temennya yang ada di Amerika, dan itu gue langsung lihat sendiri dia bagaimana mendengarkan temennya itu berbicara Di Roblox itu. di Roblox. Di saat anak gue bermain game ini dengan teman-temannya, dengan teman sekelasnya, teman sebayanya gitu ya, kan dia menggunakan metode itu live suara itu loh, Open mic. Gue dengerin, gue perhatiin gitu ya, bagaimana anak gue dengan teman-teman itu membuat suatu rencana di game itu. Jadi bagi-bagi tugas, kayak bagi-bagi tugas itu, strategi. Itu menurut gue hal yang positif menurut gue. Dan kemudian ada implementasinya di kehidupan sehari-hari, dia bisa menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan teman-temannya. Di luaran tuh, di sekolah tuh, kalau dia lagi bermain dan sebagainya, ada hal yang kadang mereka tuh rencanakan. Gitu loh. Jadi misalnya nanti kita bikin strategi ini dan sebagainya, dan yang dibicarakan itu di dalam berkumpul itu hal-hal yang berkaitan dengan game juga, bagaimana caranya melewati misi ini. Itu hal positif sih. Jadi membuat dia berpikir untuk bekerja sama dengan tim gitu ya. Dan kalau sisi buruknya itu juga ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi terkadang anak gue tuh suka tidak bisa mengontrol waktu kalau main game. Kalau nggak kita hentikan, dia bisa terus. Itu pertama. Terus kedua, dia pernah marah gara-gara tidak mencapai finish di game itu. Misinya dia tuh kesel karena suka nggak terkendali tuh. Biasanya ke sini. Marah dia. Enggak, marah di waktu main. Oh iya. Jadi kayak efek langsung, aduh gimana sih? Jadi dia marah-marah sendiri. Itu karena gua kasih pemahaman tuh. Maka dari itu, kalau seandainya game Roblox ini dihilangkan, gue yang nggak setuju juga. Yang tadi gue bilang itu harus ada pembatasan. Setiap orang tua tuh harus mengetahui game-game yang di-download sama anak kita. Iya. Dan pengawasan ekstra. Betul. Jadi dua pengawasan dari pemerintah dan pengawasan dari orang tua. Jadi jangan tok menyalahkan gamenya, karena game itu dibuat memang untuk semua umur. Dan menghibur ya. Ya, permainan untuk semua umur gitu. Jadi yang harus berbenah itu adalah pemerintah dan orang tua. Jadi jangan pernah melepas tanggung jawab saat anak-anak bermain game. Itu dia sih poinnya. Lu Ra? Nah, iya kan katanya punya Roblox ya. Iya, gue punya Dan akun. calon ini juga pasti calon orang tua juga. Orang tua juga ya. Nah, gue sebagai pemain Roblox itu tidak setuju kalau diblokir. Oke. Karena gue baru download. Dan itu seru banget. Jadi di game itu kan ada banyak ya. Lu mau pilih di mana mainnya. Waktu itu gue pergi ke jadi kayak kita tuh virtual kan. Kita yang nggak bisa kita lakuin di sini, di sana tuh kita bisa lakuin. Kayak gue nih nggak bisa yang gue tuh belum pernah yang namanya daki gunung. Di Roblox gue mendaki gunung. Jadi secara virtual ya. Iya, jadi itu tuh seru aja pokoknya ya. Dan itu tuh banyak yang ketemu sama orang-orang yang beda negara. Jadi mereka tuh ada benderanya masing-masing. Dan mereka tuh rata-rata open mic ngobrol itu. Ada open mic, ada yang di chat juga. Nah, gue di situ ngobrol juga sama mereka gitu. Walaupun ya mereka bahasanya beda-beda tuh. Seru banget. Nah, kalau untuk diblokirnya kalau menurut gue sih enggak boleh kalau menurut gue ya. Karena nggak setuju lah lu ya. Nggak setuju, ya. Yang penting kalau menurut gue ya pantauan dari orang tua sih. Sama kita tahu kapan waktu harus main ya. Kalau udah berhenti ya udah gitu. Itu aja. Jangan apa-apa diblokir. Kan banyak yang harus diblokir ya sama pemerintah. Iya, bukan hanya Roblox. Judi lah. Judi. Jadi buat pemerintah juga nggak usah ribet-ribet ngurusin Roblox lah, karena di situ ada pengontrol orang tuanya. Ya enggak? Iya, emang ada ya itunya. Ada yang dilakukan pemerintah cuma sosialisasi. Ya, atau mengingatkan kaitannya dengan game Roblox ini. Mengawasi juga. Yang harusnya diblokir itu yang membahayakan negara dan membahayakan masa depan anak kita lah, ya kan? Judi online yang makin konten pornografi, itulah ya. Jadi itu lebih diutamakan ke situ aja, bapak-bapak di Komdigi ya. Sebenarnya kalau misalkan yang membahas tentang yang seksual itu tuh Bang, itu sebenarnya mereka tuh ada link tersendiri.
Gue dapet infonya tuh kemarin ada beritanya. Iya, jadi emang khusus yang kan ada tuh di berita. Kalau itu tuh gara-gara ini juga pemerintah mau ngeblokir. Karena kan kita nggak tahu nih semua anak main, semua orang main. Nah itu ternyata mereka ada linknya. Link yang emang khusus plus. Jadi dewasa untuk dewasa, anak-anak nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk. Nah yang dilihat sama pemerintah mungkin konten itunya. Wah ini bahaya nih buat anak-anak. Jadi akhirnya pemerintah mau ngeblokir Roblox. Iya. Gitu. Harusnya dikaji ulang dulu lah gitu. Mungkin platformnya kali yang dibatasi gitu. Oke, Bang gimana menurut lu, Bang? Lu setuju atau tidak? Gue juga nggak setuju sih sebenarnya. Soalnya semua platform kan memang sebenarnya ada mungkin dimanfaatkan oleh beberapa oknum ya, yang untuk hal-hal negatif, bukan cuma Roblox gitu kan ya mungkin. Dan gue juga sepupu gue, adik gue main Roblox dan nggak ada yang aneh-aneh gitu. Bahkan sampai gue nanya lu main apa deh, gini Roblox lo mainnya kayak gini-gini, akhirnya gue ikutan gitu loh. Iya. Dan seru, gue bisa punya apartemen, punya mobil mewah dalam dunia virtual ya kan, punya duit banyak ya kan. Keadaan ekonomi sulit sekarang. Gue aja ada 2 bang. Cukup inilah menghibur lah ya. Cukup menghibur lah ya. Menghibur gitu. banget. Biar tetap waras lah kita jalanin hidup ini gitu. Iya. Gue jadi nggak setuju banget lah. Ya dibatasin yang konten-konten yang memang mengarah ke arah negatif, pornografi, kekerasan juga. Hal kriminal juga ya. Banyak orang-orang yang kekerasan nggak main Roblox. Kriminal banyak gitu loh. Iya benar. Ya kan? Tergantung emang didikan orang tua sih. Ya, pengawasan orang tua ya. Pengawasan orang tua. Dan yang paling utama memang benar pemerintah juga harus tetap ngawasin. Kan masalah akun itu bisa diotak-atik kan kita bisa aja ya. Pura-pura jadi anak kecil juga bisa ya. Nah itulah gunanya pemerintah. Itulah gunanya cyber pihak-pihak yang berwenang ya. Ya kan bisa memantau itu terkait penggunaan akun itu kan. Nah itulah di situ wilayahnya pemerintah juga ikut serta untuk mengawasi hal tersebut. Gitu. Pun sulit tuh ya sebenarnya. Iya. Ya, sekarang gue mau main Roblox itu kalau gitu. Sekarang kita kembalikan komentar ke teman-teman ini. Nah, buat Monozen semua, bagaimana pendapat Monozen terkait Roblox, game Roblox ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Setuju nggak buat di blokir? Apa ada anak-anak dari penonton semua di sini yang main Roblox ya? Iya, jadi berbagilah pengalaman di kolom komentar ya. Oke. Jangan lupa berkomentar dengan bijak. Iya. Mungkin sampai sini dulu pembahasan naratif kita di episode kali ini. Gue Pepet pamit. Gue Dara pamit. Gue Bang Riz pamit. Dah.